belajar kebenaran firman Tuhan tentang prinsip-prinsip rohani yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tentunya tentang doa. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip rohani yang Tuhan ingin kita mengerti dan kita boleh diubahkan dan kita boleh melakukannya. Udah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, ayat-ayat ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita akan melihat padanannya di dalam kitab Matius, juga di dalam kitab Lukas. Ya, ada padanannya di dalam, dan itu menunjukkan ayat-ayat yang sama ya, perkataannya sama. Jadi seorang buta ini dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berkata kepada Tuhan Yesus, katanya ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret yang datang, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah Bapak Ibu, saudara semua, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, seringkali juga kita berdoa kepada Tuhan. "Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tolonglah aku punya masalah, aku punya beban, aku punya persoalan. Tuhan, tolonglah aku." Benar ya? Demikian ya. Namun dikatakan di ayat yang 30, di ayat selanjutnya, di ayat 40, di ayat 51, Tuhan Yesus berkata kepada orang buta ini. Dia berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini kayak ada bergema ya suaranya ya. Ini bergema ya suaranya ya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, dia berkata, "Apa yang ingin supaya aku perbuat untukmu?" Ya. Tuhan berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan Yesus menegaskan, tadi orang itu berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Namun Tuhan Yesus memberikan pertanyaan balik kepada orang ini. Dia berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Di sini kita akan belajar sebuah prinsip yang sangat indah. Tuhan Yesus menginginkan kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memohon sesuatu, Tuhan menginginkan hal yang spesifik. Apa Bapak Ibu?
spesifik. Ketika orang buta itu berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku, ini adalah permohonan yang umum. Tetapi ketika Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang itu, kamu maunya apa? Apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan? Kamu butuhnya itu apa? Persoalan apa yang aku harus campur tangan di dalamnya? Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa Dia menginginkan untuk kita boleh meminta kepada Tuhan sesuatu hal yang spesifik. Kita sering berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku. Yang mana yang mau disembuhkan anakku? Yang mana mau ditolong? Yang mana supaya aku masuk untuk menolong engkau, hal yang mana? Mungkin kita berkata, Tuhan aku lagi sedih. Tuhan bilang, kamu sedihnya itu karena apa? Tuhan aku lagi galau. Tuhan bilangnya, kamu tuh galau karena apa? Kalau engkau sedih karena engkau melihat, misalnya begini, Tuhan aku cemburu loh Tuhan. Kenapa orang itu aku lihat hidupnya gak benar, tapi kok dia diberkati Tuhan? Kok dia nyaman-nyaman aja, kok dia sehat, kok dia makmur. Tetapi aku yang menjaga hidupku begitu rupa, kok aku ngalami masalah ini. Nah itu yang dikatakan oleh Daud. Dia jujur di hadapan Tuhan akan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak mengatakan hal yang umum, tetapi dia membuka dirinya, membuka hatinya, membuka pikirannya. Dan dia jujur terbuka kepada Tuhan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Bahkan apa yang menjadi kegagalan dia, apa yang menjadi kegundahan dia, apa yang menjadi ketakutan dia, apa yang menjadi kekhawatiran dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kalau kita datang kepadanya, Tuhan mau kita membuka diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedih gara-gara apa? Sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang datang kepada Dia apa adanya. Mau membuka kehidupannya, mau menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan ini kelemahanku loh Tuhan. Tuhan ini kegagalanku loh Tuhan. Tuhan aku bermasalah di sini Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan pulihkan aku, Tuhan bebaskan aku dari dosa-dosa yang mana? Kita harus sampaikan kepada Tuhan, Tuhan selama ini aku masih bergumul di dalam kepahitanku. Kamu pahit kepada siapa? Apa yang membuat engkau sakit hati? Jadi Tuhan mau untuk kita boleh jujur terbuka kepadanya, menyatakan apa yang kita rasakan. Apa yang kita alami, apa sih yang mau supaya Tuhan tolong dalam hidup kita? Kita mau Tuhan melakukan apa dalam hidup kita sementara kita tidak membuka diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau mengakui kegagalan kita, kita tidak mengakui kerentanan kita, kita tidak mengakui kegundahan kita. Kita hanya bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku punya masalah di sini, Tuhan mau. Kita boleh menyampaikannya. Amin. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yesus sedang mengajarkan kepada kita murid-muridnya. Untuk kita boleh jujur terbuka apa adanya. Tuhan aku masih terikat di dalam dosa. Lepaskan aku dari dosa. Dosa apa? Kamu harus berani berbicara dengan mulutmu. Ya Tuhan aku masih kecanduan Tuhan. Aku kan masih kecanduan pornografi di internet. Kita harus ngomong seperti itu saudara. Ketika kita berani berbicara seperti itu menunjukkan bahwa kita mengakui di hadapan Tuhan yang menjadi kelemahan, kegagalan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, bahkan ketidakpercayaan kita sendiri kepada Tuhan. Amin. Dan apa yang dikatakan oleh orang buta itu? Dia berkata, Rabuni supaya aku dapat melihat. Pertama dia berkata, kasihanilah aku. Terus Tuhan bilang, apa yang mau dikasihani? Kemudian dia mengatakan, aku mau supaya penglihatanku dipulihkan. Jadi kejadiannya ini, orang buta ini dia buta sejak lahir. Dan Tuhan mau ketika kita ngomong sama Tuhan, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan mau kita jujur terbuka di hadapannya. Sama Tuhan gak perlu muter-muter. Sama Tuhan gak perlu jaga-jaga image.
Orang dia tahu kita apa adanya. Bahkan dia lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Amin. Baik. Jadi itu adalah prinsip yang pertama. Doa-doa umum tidak akan membawa kita kemana-mana. Tapi Tuhan mau kita boleh spesifik apa yang kamu mau. Apa yang kamu rindukan. Pergumulanmu. Di bagian mana yang mau ditolong. Tuhan mau kita boleh spesifik. Yang kedua, setelah kita menyampaikan permohonan doa yang khusus kepada Tuhan, kok masih belum dijawab Tuhan? Aku udah jujur nih apa adanya nih, terbuka. Aku pun ngaku dosa, aku akui loh sejujur-jujurnya, gak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kenapa kok sepertinya belum dijawab? Yang kedua adalah bahwa ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Apa Bapak Ibu? Iman. Biasanya dengan iman. Ya. Harus berdoa dengan iman. Ketika Tuhan Yesus berkata begini, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya untukmu? Kita lihat jadi Tuhan Yesus berbicara dengan orang buta itu, apakah engkau percaya bahwa aku sanggup melakukan apa yang kau inginkan, gitu ya. Dialog Tuhan Yesus dengan orang buta itu. Jadi Yesus itu berkata, kamu percaya gak sih? Aku udah dengar nih kebutuhanmu, kamu mau disembuhkan, kamu mau matamu melihat lagi. Sekarang yang kedua, Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku sanggup? Yang pertama kita harus khusus spesifik di hadapan Tuhan. Yang kedua kita harus percaya. Yesus berkata, percayakah kamu aku sanggup melakukannya untukmu? Dia tidak bilang, percayakah kamu bahwa kamu bisa melakukannya itu? Tapi dia berkata, percayakah kamu bahwa aku Tuhan sanggup melakukannya untukmu? Jadi pada zaman itu belum pernah ada sejarahnya orang yang mati, orang yang buta dari lahir itu bisa melihat. Ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Orang yang buta sejak lahir bisa melihat lagi. Ya dia kan belum pernah melihat ya enggak? Dia belum pernah melihat kan, ya enggak? Jadi si orang buta ini enggak pernah dengar bahwa hal seperti ini tuh bisa terjadi. Si orang buta ini enggak pernah dengar. Dan pasti orang berkata itu hal yang mustahil. Tetapi ketika orang buta ini berkata, aku percaya kepadamu. Maka dia mengalaminya. Bapak Ibu. Orang buta ini dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Dan firman Tuhan katakan apa? Sebuah prinsip rohani yang sangat penting buat kita. Di ayat 52, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Jadi apa yang kita pelajari dari prinsip ini, bahwa Tuhan menginginkan kita punya iman. Tuhan berkata, jadilah kepadamu apa yang kamu imani, gitu ya. Nah di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita melihat Tuhan Yesus sepanjang perjalanannya di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, Tuhan Yesus itu paling terkesan akan iman.
Tuhan Yesus itu paling terkesan akan iman. Ketika ada perempuan Kanaan, dia bukan orang Yahudi tetapi dia percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan memuji iman wanita ini. Dikatakan, aku tidak melihat iman ini di antara orang Yahudi, tetapi ketika aku melihat ada iman di dalammu, jadilah menurut imanmu. Ketika perwira dari Kaisarea, dia berdoa, dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anggotanya yang sakit. Tuhan berkata, aku melihat imanmu, maka jadilah menurut imanmu. Nah Bapak Ibu, kita harus berdoa dengan penuh dengan iman. Iman itu adalah sesuatu yang penting. Kalau bisa dikatakan begini, Yesus berkata, jadilah bagimu menurut imanmu. Firman Tuhan berkata, jadilah bagimu menurut imanmu. Apa maksudnya? Ketika kita berdoa, apa yang menjadi jawaban doa? Jawaban doa itu adalah sejauh engkau punya iman. Kita menerima bukan berdasarkan seberapa besar kebutuhan kita bukan menerima seberapa besar keinginan kita. Kita juga bukan menerima seberapa besar yang Tuhan inginkan untuk Dia mau berikan kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu akan menerima sesuai dengan imanmu. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita, kita mungkin punya keinginan yang besar, kita punya kebutuhan yang besar, kita punya kebutuhan yang besar, kita punya masalah yang besar dan kita menginginkan masalah kita diselesaikan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Allah kita yang mulia, Dia menginginkan untuk memberikan berkat kepada kita. Tetapi apa yang jadi atas hidupmu, atas hidupku adalah jadilah menurut imanmu. Ini adalah prinsip rohani, saudara. Dan hanya di dalam kekristenan itu ada, bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan imanmu. Makanya kita terus harus menumbuhkan iman kita hari lepas hari. Kita harus menguatkan diri kita untuk kita boleh bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi keinginan kita mungkin besar. Kita juga tahu keinginan Tuhan memberkati kita juga besar. Tetapi ada satu prinsip rohani, bahwa apa yang jadi adalah menurut imanmu. Amin. Itulah betapa pentingnya hari-hari ini di tengah kehidupan yang semakin apa ya, kehidupan di depan ini. Tetapi orang percaya harus semakin menguatkan dirinya untuk memiliki iman yang terus-menerus kepada Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki iman? Maka kita harus bergaul dengan firman Tuhan hari lepas hari. Bagaimana kita memiliki iman? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Tadi lagunya hadiratmu memenuhiku. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Roh Kudus sanggup untuk mewahyukan kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita sehingga itu menjadi iman. Firman Tuhan berkata, coba kita buka di dalam Yohanes 7 ayat 38. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa yang dimaksudkan? Kalau engkau percaya, maka dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa maksudnya aliran air hidup? Aliran air hidup adalah sebuah kuasa daripada Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak ragu. Ini janji Tuhan. Iman itu muncul ketika ada janji firman Tuhan. Ketika Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita, ada janji firman Tuhan, dan itu harus memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita boleh percaya akan firman Tuhan, dan kita boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menghidupinya. Firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Beberapa waktu yang lalu saya tuh kacau banget, saudara. Saya mengalami kegundahan yang luar biasa.
Saya tertekan kalau secara mata, kalau secara manusia, kalau secara kasat mata, seolah-olah apa yang bisa bikin aku tuh punya ketenangan dan damai sejahtera. Tapi firman Tuhan berkata kalau engkau percaya, bagian kita hanya percaya tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Sama dengan orang buta itu, bagian orang buta itu dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang dia mohonkan. Bagian kita percaya, hanya percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan kepadamu? Tuhan, aku butuh damai sejahtera Tuhan. Sakit kepalaku Tuhan. Tertekan aku Tuhan. Dan ketika aku belajar mempercayai perkataan Tuhan, Tuhan, aku percaya kau pasti bisa berikan damai sejahtera. Kan Tuhan janji, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tuhan janji. Tuhan berikan sebuah ayat dalam hidupku. Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara jiwamu. Ketika aku dapat ayat itu aku tangkap. Aku percaya Tuhan, aku sedang mengalami hal seperti ini. Tetapi saat ini aku percaya. Bukan karena aku ini siapa. Bukan karena apa yang kulakukan. Bukan karena prestasiku. Bukan apa yang aku punya. Tetapi aku datang kepadamu karena aku percaya aku adalah anakmu Tuhan. Ada Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Aku meminta kepadamu damai sejahtera-Mu, tenangkanlah hatiku Tuhan. Ketika kita percaya, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup itu akan, kalau banjir itu kan yang kotor-kotor itu akan diseret ya Bang ya. Kalau banjir itu kan sampahnya dikeluarkan. Aliran-aliran air hidup itu akan membersihkan kita. Aliran-aliran air hidup itu akan menolong kita. Membersihkan kita dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi dan lain sebagainya. Bahkan dari kepahitan, dari luka-luka di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata kalau engkau percaya, maka aku akan memberikan kepadamu, di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang mendatangkan kehidupan, sukacita, damai sejahtera. Yang mendatangkan iman, yang mendatangkan keyakinan. Yang mendatangkan pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau percaya, jadi bagian kita adalah percaya, amin Bapak Ibu. Karena yang melakukannya bukan kita tetapi Tuhan. Kalau kita belajar mempercayai ini, saya percaya kita akan masuk ke dalam dimensi yang selanjutnya dari iman. Kita ke depan ini akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Ketika kita menyatakan kepada Tuhan apa adanya siapa diri kita. Ketika kita jujur mengakui kepahitan kita, kita jujur mengakui dosa-dosa kita. Kita jujur mengakui apa yang kita butuhkan, kita jujur. Kita bisa mengidentifikasi diri kita, masalah-masalah yang terjadi pada dalam diri kita. Dan kita datang dengan meminta pengampunan. Kita datang memohon kepada Tuhan. Dan kemudian yang harus kita lakukan adalah percaya saja. Amin. Percaya saja. Orang itu disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepadamu, hai anak-anakku, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu. Nyatakanlah secara khusus doamu. Bukan doa yang umum, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan, tetapi mari kita lebih lagi kepada Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, mungkin kalau kita ngomong hal yang umum, kita ngomong kepada orang yang belum kita kenal atau orang yang gak kita percayai, betul. Tetapi kalau kita berani ngomong hal yang khusus, hal yang spesifik, hal yang pribadi karena kita kenal sama Tuhan, amin. Karena kita percaya sama Tuhan. Mari kita bangun iman kita. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya menyampaikan keinginan kita, tetapi ketika kita berdoa, kita akan dibawa pikiran kita selaras dengan keinginan hati Tuhan. Karena di dalam doa membutuhkan iman, dan iman itu bekerja berdasarkan firman Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, janji-janji firman Tuhan. Kalau engkau percaya, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran hidup. Bukan hanya untukmu.
Ketika kita berkata, Tuhan berat sekali masalahku. Ya, menurutmu berat. Tapi apakah engkau percaya bahwa aku sanggup menolong engkau menyelesaikan masalahmu? Tetapi seringkali kita doa, tetapi di dalam pikiran kita sesungguhnya masih berpikir, benar gak ya? Gak ada tuh orang yang melek matanya dari buta sejak lahir. Gak ada tuh sejarahnya. Kok berani kali aku berdoa ya? Memang bisa Tuhan. Ketika kita meragukan Tuhan, ingatlah firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Hari-hari ini Tuhan mengajar saya. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk saya benar-benar percaya sama firman-Nya. Untuk saya berpegang kepada perkataan Tuhan. Hari-hari ini terus Tuhan percaya saja, pegang firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Minta Tuhan, bukan minta Tuhan, kau percaya firman Tuhan, kau katakan dengan iman, perkataan mulutmu penuh dengan iman, apa yang kau ucapkan kau dengar lagi di telingamu, dan itu menguatkan imanmu. Amin. Ini firman Tuhan katakan. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan saya, percayalah. Apa yang kita percayai? Tentu saja yang kita percayai adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu, wah, masa iya sih bisa terjadi? Masa iya sih hanya percaya saja? Itu artinya kita kurang tinggal di hadirat Tuhan. Itu artinya kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Kalau pikiran kita masih menimbang-nimbang, wah kalau kayak gini mampu enggak Tuhan? Mungkin kita bilang Tuhan sanggup melakukannya. Tetapi kemudian kita pikirannya mulai kesana kemari. Kita kurang tinggal di hadirat Tuhan. Kita kurang tenggelam di dalam firman. Kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, bersihkan pikiranku. Biarlah firman Tuhan menguasai aku. Biarlah hadirat-Mu yang kudus melembutkan hatiku. Supaya setiap keraguan-raguan, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran itu diusir dari aku. Amin. Tuhan suka kepada orang yang punya iman. Bahkan Dia memuji wanita-wanita yang beriman. Memuji pria-pria yang beriman. Tetapi kepada murid-muridnya yang terus ragu dan ragu, Dia berkata, mau gimana, mau sampai kapan aku tinggal sama kamu? Kenapa kamu masih lamban, kenapa kamu masih ragu? Bapak Ibu, sudah panjang perjalanan kita ikut Tuhan. Tapi hari ini, biarlah kita boleh kembali. Tuhan, aku harus percaya kepadamu. Satu-satunya pertolongan kita adalah percaya perkataan Tuhan. Percaya janji-janji Tuhan. Walaupun dunia berkata ABC dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita intim dengan Tuhan. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kasih karunia itu akan memenuhi kita. Ketika kita sanggup berkata, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Amin. Aku percaya. Sekarang Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan bagimu. Mungkin setiap kita punya sesuatu, punya masalah yang mau kita sampaikan sama Tuhan. Tapi yang kedua, jadilah menurut imanmu. Amin. Untuk visi dalam pelayanan ini, untuk kegerakan rohani dalam pelayanan ini, milikilah iman. Imajinasikanlah bahwa Tuhan akan melawat pelayanan ini. Bermimpilah bahwa Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara ajaib melalui pelayanan ini. Berani perkatakan, berani menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku maunya Tuhan kalau di dalam ibadah kami semua begitu rupa menyembah Engkau. Kami semua Tuhan, tidak ada satupun yang main HP Tuhan. Kami semua boleh mengalami Engkau dijamah oleh Engkau, bertemu dengan Engkau. Tidak ada satu orang pun yang keluar biasa-biasa saja. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, kalau ada yang sakit lewat pintu itu keluar sembuh Tuhan. Sampaikan. Tetapi iman itu hanya kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Dia. Kita naikkan pujian hadirat-Mu.
Tapi sebelumnya, pokok doanya, kita berdoa supaya jemaat Tuhan masuk ke dalam level yang baru. Berdoa dengan jelas yang spesifik khusus kepada Tuhan, berani. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada dijaim-jaimkan. Berani. Tuhan ampuni dosaku, dosa yang mana? Tuhan pulihkan aku, apa yang mau dipulihkan? Ya Tuhan, aku masih pahit kalau lihat orang itu. Aku gemes, aku gak suka. Sampaikan. Kita berdoa supaya jemaat ini menjadi jemaat yang otentik di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita doa supaya kita semua memiliki iman yang berkuasa memindahkan gunung. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak gunung-gunung yang kita hadapi. Kita harus sepakat. Kita harus sepakat. Kemudian kita mau berdoa. Kita akan mengadakan konser doa di bulan Agustus. Dan ada prakonser tanggal berapa Pak? 28 bulan Juli ya. 2 minggu lagi berarti. Kita berdoa. Ini acara ini dibuat bukan untuk ngisi-ngisi jadwal. Tetapi ada kerinduan untuk semua jemaat Tuhan dimobilisasi untuk memiliki gairah doa. Untuk memiliki semangat doa. Doa yang sungguh, kita berdoa ya. Doa yang benar-benar mendatangkan kerajaan surga. Doa yang berkuasa. Kita berdoa supaya di persekutuan-persekutuan, di rayon-rayon ada gairah doa. Amin. Kita berdoa bahkan dari mulai anak sekolah minggu, ya Ibu Peber, mereka juga bergairah untuk berdoa. Anak TNG, orang tua. Jadi kita berdoa kalau ada prakonser tanggal 28, puji Tuhan Bapak Ketua Umum Sinode GKKD akan datang ke kota ini untuk melayani kita. Kita berdoa supaya semua umat Tuhan memiliki gairah. Dan melalui acara itu ada kebangkitan. Melalui acara itu ada kegerakan. Melalui acara itu hati yang dingin dikobarkan kembali. Jadi kita berdoa, mari kita masuk ke dalam musim yang baru. Ketika kita sepakat dengan Roh Tuhan, kita memiliki iman. Ke depan ini kita bisa melihat mujizat-mujizat. Tanda mujizat menyertai hidup kita. Amin. Itu saja mungkin ya pokok doanya. Nanti kita sama-sama berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan.